Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami kerjakan sebelumnya. Jadi judul proyek dari kelompok kami yaitu produk teknologi baru. Tujuan bisnis produk teknologi smart home robot pembersih lantai. Yang pertama itu meningkatkan penjualan, yang bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan produk secara signifikan. Dengan meningkatnya penjualan, perusahaan dapat mencapai pendapatan yang lebih tinggi dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Yang kedua itu meningkatkan pangsa pasar, yang tujuannya itu meningkatkan pangsa pasar produk dalam kategori peralatan rumah tangga dengan mendominasi pangsa pasar. Perusahaan dapat mengurangi persaingan dan memperkuat posisinya di industri, jadi lebih kuat dari industri-industri lainnya. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran merek, yang bertujuan yaitu produk robot pembersih lantai ini dapat menarik lebih banyak pelanggan potensial dan memudahkan produksi dari pesaing lainnya. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Tujuannya itu memastikan kepuasan pelanggan dengan produk dan layanan yang diberikan. Pelangganan yang puas cenderung menjadi pelanggan setia dan merekomendasikan produk ini kepada orang lain, sehingga membantu meningkatkan penjualan dari produk ini. Yang kelima yaitu meningkatkan inovasi produk. Tujuannya itu untuk membagikan dan meningkatkan fitur dan kinerja produk robot pembersih lantai. Dengan terus berinovasi, perusahaan dapat memenuhi atau bahkan melampaui harapan pelanggan, serta tetap relevan dalam pasar yang berkembang. Lalu yang keenam yaitu memperluas distribusi, yang tujuannya dengan memiliki lebih banyak saluran distribusi, perusahaan dapat mencapai lebih banyak konsumen, lalu potensial dan meningkatkan aksesibilitas produk ini. Yang ketujuh ada meningkatkan efisiensi atau operasional. Tujuannya itu dengan meningkatkan efisiensi, perusahaan dapat mengurangi biaya dan meningkatkan probabilitas. Lalu yang kedelapan itu menciptakan loyalitas pelanggan. Tujuannya itu yaitu pelanggan yang setia cenderung melakukan pembelian berulang dan merekomendasikan produk kepada orang lain yang menghasilkan pendapatan yang lebih stabil dan tinggi. Selanjutnya, perbedaan perusahaan dari pesaing produk robot pembersih lantai. Beberapa pendekatan atau elemen baru yang bisa dipertimbangkan adalah: yang pertama, teknologi inovatif yang tepat sasaran, mengembangkan teknologi yang unik dan fokus pada kebutuhan khusus pengguna, seperti kemampuan membersih yang lebih efisien dan di area tertentu, atau solusi untuk masalah umum yang dihadapi pengguna robot pembersih lantai. Yang kedua, desain yang menarik dan ergonomis, merancang robot yang desain yang menarik secara estetika dan ergonomis, sehingga tidak hanya fungsional tetapi juga dapat menjadi barang yang diinginkan oleh pengguna. Yang ketiga, kemudahan pengguna dan integrasi, kemampuan robot pembersih yang otomatis, serta memperluas integrasi dengan perangkat pintar lainnya di rumah, seperti asisten suara atau asisten keamanan pintar. Yang keempat, kualitas dan daya tahan yang superior, mengutamakan kualitas material dan konstruksi yang superior untuk meningkatkan daya tahan dan umur pakai robot, sehingga pengguna merasa nilai yang diberikan sebanding dengan investasi yang mereka lakukan. Yang kelima, pelayanan pelanggan yang unggul, menyediakan layanan pelanggan yang unggul seperti dukungan teknis yang responsif, garansi dan yang komprehensif, dan sumber daya online yang berguna, sehingga pengguna merasa didukung sepanjang perjalanan penggunaan produk. Yang keenam, fokus pada keberlanjutan, mengintegrasi elemen keberlanjutan dan dalam desain dan produk robot, seperti penggunaan bahan daur ulang, pengemasan minimalis, dan program daur ulang atau perawatan produk. Kemudian yang ketujuh, kemitraan strategis, membangun kemitraan dengan perusahaan lain seperti produsen lantai atau produsen bahan pembersih, termasuk rekomendasi produk dan layanan terkait. Selanjutnya ada target pasar yang relevan untuk produk robot pembersih lantai, yaitu mencakup yang pertama ada pengguna rumah tangga.
yaitu individu atau keluarga yang mencari solusi otomatis untuk membersihkan rumah mereka tanpa harus meluangkan waktu dan usaha untuk melakukannya secara manual. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang sibuk. Mereka yang memiliki jadwal yang padat dan tidak memiliki waktu luang untuk membersihkan rumah secara teratur. Kemudian yang ketiga, ada pengguna teknologi. Orang-orang yang tertarik pada teknologi inovatif dan canggih dan melihat robot vacuum cleaner sebagai investasi yang menarik. Kemudian yang keempat, yaitu ada pemilik hewan peliharaan. Mereka yang memiliki hewan peliharaan dan menginginkan cara yang mudah untuk membersihkan rambut hewan dari lantai dan permukaan lainnya. Kemudian ada pengguna dengan mobilitas terbatas. Orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik atau mobilitas yang ingin memanfaatkan teknologi untuk membantu mereka dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, ada profesional muda. Orang-orang muda yang tinggal sendiri atau berdua yang mencari solusi praktis untuk membersihkan rumah mereka tanpa perlu menyewa bantuan pembersih. Nah, kemudian strategi pemasaran yang efektif ini dapat menargetkan segmen pasar ini dengan menyoroti manfaat robot vacuum cleaner dalam hal kenyamanan, efisiensi, dan efektivitas dalam membersihkan rumah. Selanjutnya ada efisiensi waktu dan tenaga. Robot pembersih menghadirkan efisiensi yang luar biasa. Mereka dapat bekerja tanpa henti, mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia. Robot pembersih menawarkan solusi canggih yang mengoptimalkan waktu dan sumber daya. Dengan demikian, perusahaan dapat mengalokasikan sumber dayanya ke area lain yang membutuhkan perhatian lebih. Konsistensi dan kebersihan tingkat tinggi. Robot tidak kenal lelah atau bosan. Mereka menyediakan tingkat kebersihan yang konsisten. Produk dari AKG Cleaner ini seperti scrubber dryer dan robotic cleaner dirancang untuk mencapai standar kebersihan tertinggi. Hasilnya lingkungan kerja yang lebih bersih dan sehat untuk semua. Secara umum, strategi pemasaran yang digunakan oleh Xiaomi untuk produk robot vakum tampaknya memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien. Berikut adalah evaluasi berdasarkan aspek-aspek yang telah disebutkan. Yang pertama ada anggaran. Xiaomi terkenal dengan pendekatannya yang hemat biaya dalam pemasaran. Dengan menekankan pemasaran digital dan memanfaatkan platform online yang relatif terjangkau, perusahaan dapat mengoptimalkan pengeluaran pemasaran. Kemitraan dengan influencer dan kampanye ulasan pengguna juga dapat memberikan hasil yang signifikan dengan biaya yang relatif rendah. Kemudian yang kedua ada waktu. Pemanasan digital memungkinkan Xiaomi untuk cepat merespon tren pasar dan merubah permintaan konsumen. Dengan mengandalkan platform online, perusahaan dapat meluncurkan kampanye pemasaran dengan cepat dan fleksibel, tanpa perlu waktu yang lama untuk persiapan seperti yang diperlukan dalam pemasaran tradisional. Kemudian yang terakhir ada tenaga kerja. Dengan fokus pada pemasaran digital dan kerjasama dengan platform e-commerce, Xiaomi dapat mengoptimalkan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk strategi pemasaran. Tim pemasaran dapat fokus pada pengelolaan kampanye online dan analisis data yang memungkinkan penggunaan tenaga kerja yang efisien. Selanjutnya ada analisis resiko terhadap produk robot vacuum cleaner dapat mencakup beberapa faktor. Yang pertama itu adalah keamanan, resiko terhadap pengguna, apakah terdapat potensi cedera atau bahaya saat penggunaan atau interaksi dengan produk. Yang kedua, kinerja, resiko terhadap kinerja produk, apakah dapat membersihkan dengan efektif dan efisien, serta apakah mampu beroperasi di berbagai jenis permukaan dari lingkungan. Yang ketiga, ketahanan, resiko terhadap Yang ketiga ada ketahanan, resiko terhadap kendalan atau Yang ketiga ada ketahanan, resiko terhadap keandalan dan ketahanan produk, termasuk kemungkinan kerusakan atau kegagalan komponen yang dapat mengganggu fungsionalnya. Yang keempat ada kualitas, resiko terhadap kualitas produk, termasuk kekurangan dalam desain atau pembuatan yang dapat mengakibatkan masalah operasional dan keamanan. Yang kelima ada privasi dan keamanan data, risiko terhadap kebocoran informasi atau pelanggaran privasi, terutama jika produk terhubung ke internet atau menyimpan data pengguna. Nah, pengendalian risiko dapat melibatkan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, desain produk
dengan standar keamanan yang tinggi. Yang kedua, pengujian kinerja dan ketahanan yang ketat sebelum peluncuran. Yang ketiga, penyediaan paduan pengguna yang jelas dan aman. Yang keempat, ada integrasi fitur keamanan tambahan. Yang kelima, pembaruan perangkat lunak teratur untuk memperbaiki kerentanan dan keamanan atau masalah kinerja. Dengan menerapkan pengendalian resiko yang tepat, produsen dapat meminimalkan potensi resiko dan meningkatkan keamanan serta kualitas produk robot vacuum cleaner. Nah, untuk selanjutnya, di nomor 7 ini untuk melakukan analisis proyeksi ROI (Return on Investment). Untuk strategi pemasaran yang diajukan, pertama-tama kita perlu memperkirakan investasi awal yang diperlukan dan perkiraan pendapatan yang diharapkan dari strategi pemasaran tersebut. Yang pertama ada investasi awal. Investasi awal ini ada 4 strategi. Yang pertama ada biaya pemasaran digital, termasuk biaya pembuatan konten, iklan online, dan juga pengelolaan kampanye. Lalu yang kedua ada biaya kemitraan dengan influencer, yaitu biaya kolaborasi dengan influencer untuk promosi produk. Yang ketiga, biaya pengembangan dan pemeliharaan situs web, jika ada investasi dalam pengembangan situs web atau platform e-commerce. Yang keempat, biaya sumber daya manusia, yaitu gaji dan biaya terkait dengan tim pemasaran dan terlibat. Lalu ada pendapatan yang dihasilkan. Yang pertama dari penjualan robot vakum, perkiraan jumlah unit yang diharapkan terjual sebagai hasil dari strategi pemasaran. Lalu ada laba bersih per unit, selisih antara harga jual dan biaya produksi per unit. Untuk rumus ROI, yaitu pendapatan tambahan dikurangi investasi dibagi investasi kali 100%. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya. Untuk memastikan keberhasilan strategi pemasaran, penting untuk memiliki matrik yang jelas dan rencana pelacakan yang teratur. Berikut adalah beberapa matrik yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja strategi pemasaran robot vacuum Xiaomi, serta rencana untuk melacak kinerja dan melakukan evaluasi terbaik secara berkala. Yang pertama ada konversi website, di mana melacak jumlah pengunjung situs web yang berubah menjadi pembeli. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat analisis web seperti Google Analytics. Yang kedua ada tingkat konversi iklan, yang dimana mengukur berapa banyak klik iklan yang menghasilkan penjualan. Platform periklanan online seperti Google Ads atau Facebook Ads menyediakan data ini. Yang ketiga, itu ada interaksi media sosial, di mana melacak jumlah like, share, dan komentar di postingan media sosial yang terkait dengan produk robot vakum tersebut. Yang keempat, ada pertumbuhan pelanggan, memantau jumlah pelanggan baru yang diperoleh melalui kampanye pemasaran. Yang kelima, ada tingkat resistensi pelanggan, di mana melacak seberapa banyak pelanggan yang kembali untuk melakukan pembelian berulang setelah menggunakan produk robot vakum tersebut. Yang terakhir ada pendapatan yang dihasilkan. Tentunya, kami sebagai penjual harus memonitor penjualan produk secara keseluruhan dan melihat apakah pendapatan meningkat setelah menerapkan strategi pemasaran yang telah saya ucapkan beberapa tadi. Nah, untuk melacak kinerja, perusahaan dapat mengatur jadwal evaluasi berkala. Misalnya itu setiap bulan atau setiap kuartal untuk meninjau metrik dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Selain itu juga, menganalisis data historis dan tren jangka panjang dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran secara keseluruhan. Jadi strategi pemasaran secara keseluruhan. Dengan memantau metrik ini dan melakukan evaluasi berkala, perusahaan dapat mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan dalam strategi pemasaran mereka.